Mbah Kyai Albert Einstein pernah ngendika, jika nalar hanya akan membawa Anda dari A menuju B, namun imajinasi mampu membawa Anda dari A ke manapun. Apa itu imajinasi dan dari mana kekuatannya, serta berpengaruh terhadap apa? Ingin saya ceritakan kisah ini tentang boneka Kafka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, sesuku, seagama ataupun beda, jangan baperan. Nikmati perbedaan sebagai berkah, karena dari berbeda kita belajar menghargai. Rasanya harus melalui dongeng agar apa itu imajinasi bisa dijelaskan lebih mudah dimengerti, dan siapa itu juga Kafka harus dijelaskan. Hal ini berkait omongan filsuf Einstein mengenai perbedaan nalar dengan imajinasi. Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambaran kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Istilah ini secara teknis dipakai dalam psikologi sebagai proses pembangunan kembali persepsi dari suatu benda yang terlebih dahulu diberi persepsi atau pengertian. Nah, susah bukan? Makanya saya dongengkan saja boneka Kafka. Oh ya, Kafka lengkapnya Franz Kafka, novelis dan cerpenis yang lahir di Ceko pada tahun 1883 dan meninggal di Austria pada 1924. Ia sastrawan berbahasa Jerman yang sangat berpengaruh pada abad 20. Jelas? Saya dan Franz Kafka tidak memiliki anak dan tidak pernah menikah. Pada suatu sore ia melintas di taman kota Berlin. Seorang gadis kecil menangis karena kehilangan bonekanya. Sang novelis dan cerpenis Jerman itu mencoba menghibur dan turut mencari boneka yang hilang. Namun nihil, tidak ketemu. Baiklah, kita cari esok. Kini menjelang malam, berkata Kafka yang waktu itu berusia sekitar 40 tahun. Besok kita bertemu lagi di sini dan kita cari boneka itu. Keesokan harinya sama saja. Boneka tidak diketemukan. Kafka kemudian membujuk gadis kecil itu duduk di kursi taman dan diberikannya sepucuk surat. Aku menemukan surat ini, surat untukmu. Agaknya ini ditulis oleh bonekamu, tutur Kafka. Tolong, jangan menangis. Demikian pembukaan surat yang dibaca Kafka untuk si gadis kecil. Aku melakukan perjalanan jauh untuk melihat dunia. Aku akan menulis kepadamu tentang petualanganku. Demikianlah pertemuan gadis kecil dengan Kafka diakhiri dengan janji esoknya mereka akan bertemu kembali di taman kota. Dan dalam setiap pertemuan Kafka selalu membawakan surat si boneka pada gadis kecil teman barunya itu. Selama pertemuan rutin mereka, Kafka membacakan surat demi surat dari boneka itu. Ditulis dalam kalimat yang hati-hati, mengisahkan petualangan dan percakapan boneka yang menurut gadis tersebut begitu menggemaskan. Dalam pertemuan yang keentah, akhirnya Kafka membawa boneka yang dikatakan boneka bertualang dan selalu menulis surat pada si gadis kecil. Sama sekali tidak terlihat seperti bonekaku, kata gadis kecil tersebut dengan cermat mengamati. Kafka menyerahkan surat lain dari boneka itu yang kemudian dibacakannya. Perjalananku telah mengubahku. Gadis kecil itu memeluk boneka barunya. Ia membawanya pulang dengan bahagia. Setahun kemudian, Kafka
meninggal dunia. Bertahun-tahun kemudian, gadis kecil yang sudah dewasa itu menemukan sepucuk surat dalam boneka tersebut. Ditandatangani oleh Kafka. Tulisannya, segala sesuatu yang engkau cintai mungkin akan hilang. Namun pada akhirnya, cinta akan kembali dengan cara lain. Apakah ini cerpen karya Kafka atau Kafka style? Atau kejadian nyata yang dialami Kafka? Saya tidak tahu. Tapi ini story healing yang baik. Apa yang dilakukan Kafka ialah tentang kekuatan imajinasi yang tumbuh dari empati, berbela rasa, ketertarikan yang secara persisten dia dedahkan dalam surat-surat boneka itu. Lagi-lagi seperti dikatakan Einstein, ya, imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi seluas langit dan bumi. Tapi tentu dengan ketentuan dan syarat berlaku, yakni sebagaimana dikatakan Einstein pula, belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya.